Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat bulan ada di 28 derajat 13 menit Sagittarius dan matahari ada di 1 derajat 19 menit Capricorn. Nah, berarti kan dalam waktu sebentar akan terjadi bulan baru di Capricorn. Dan ini membuat square dengan Jupiter. Jadi matahari, bulan dan Jupiter. Kalau kita lihat persisnya di sini ya, kita lihat exact aspek transit ya di sini. Jadi pukul tanggal 23 bulan 12 pukul 5 PM 5 lebih 14 menit sore waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7.14 waktu Indonesia bagian Timur. Itu bulan baru di Capricorn. Let's see di sini build chart. Oh, ini dulu. Oke. Jadi kalau di sini terlihat di bulan baru itu ada di 1 derajat 33 menit dan menjadi focal point dari T-square antara Jupiter, kakinya Jupiter dan Ceres. Jadi kalau tanpa melihat di mana bulan dan matahari, itu menandakan kalau konflik itu terjadi dengan bos atau atasan atau orang yang penting ya, terkait dengan keputusan keuangan atau pekerjaan atau apapun yang membuat kita sejahtera. Karena kalau zaman sekarang sejahtera itu sering dikaitkan dengan keuangan, tapi sebenarnya tidak harus keuangan. Apapun yang membawa makanan ke rumah kita, membawa rasa nyaman ke rumah kita, dan biasanya paling banyak diterjemahkan adalah pekerjaan atau pemasukan, dari mana uang kita datang. Dan ini adalah bulan baru. Bulan baru artinya dalam 6 bulan ke depan yang kita lakukan, dalam 6 bulan ke depan itu fokus kita adalah bagaimana kita menata atau kita mulai. Kalau kita lihat di sini bulan baru di New Moon in Capricorn, your hard work is paying off. Jadi kalau saya melihatnya lebih ke pekerjaan, jadi kerja keras kita 6 bulan terakhir ini somehow sudah bisa terasa hasilnya, dan tapi kita tetap perlu untuk mengupayakan dalam waktu 6 bulan ke depan, khususnya di dalam 2 minggu mendatang. 2 minggu mendatang tuh kita sudah bisa merasakan hasil dari apa yang sudah kita upayakan. First and foremost, this card suggests a new start for your professionally. Jadi memang ini secara profesional ya. Whatever has been going on in your working life, this card heralds the start of a new and improved work cycle. If you're happy in your current job, this is the time to either renegotiate your position or look for something new. Jadi sebenarnya dengan atau tanpa Ceres ikut serta di dalam transit bulan baru ini, memang ini terkait dengan keuangan, kesejahteraan, dan apa yang memang membuat kita merasa lebih nyaman berkarya di dalam bidang kerja kita, yaitu itu kan sebenarnya best hari ini ya, hari ini bulan baru. Sorry. Jadi itu besok tuh artinya kita menjelang
apa yang akan baru di dalam dunia kerja kita. Nah, hari ini sekarang kita fokus pada hari ini. Biasanya saya menjelaskan lebih panjang bulan baru dan bulan purnama karena itu adalah tema panjangnya, tema besarnya, berpengaruh 2 minggu sebelum dan 2 minggu setelah gitu. Dan maksimumnya peaknya itu adalah seminggu sebelum dan seminggu sesudahnya. Jadi sesuatu yang building up, sesuatu yang di follow up kemudian, itu yang menjadi tema dari bulan baru atau bulan purnama. Nah, kalau pada hari ini, khusus hari ini, bulan yang oposisi dengan Mars itu menunjukkan kalau kita sendiri masih struggling dengan apa yang menjadi kebutuhan kita atau keinginan kita, ya, desire, motivation, karena dia oposisi antara kebutuhan untuk tanda petik bersenang-senang, ya, benar-benar udah kayaknya tuh pengennya tuh dibikin enteng aja, kenapa sih harus berat-berat banget ya, karena bulan justru ada di Sagittarius, jadi terlalu serius gitu, terlalu serius. Nah, pengennya sih kalau bisa nggak terlalu serius, but somehow kayaknya memang masih ada yang harus diperbaiki hari ini. Dalam arti kata kita masih harus kerja keras, ya. Anyway, kalau kita mau bertahan sebentar lagi toh kita akan segera menerima hasilnya. Jadi hang on, ya, ditahan-tahanin gitu ya, kerja. Dan sebentar lagi kan juga kita libur sebenarnya ya, kebanyakan dari kita, nggak semuanya tentunya. Nah, kalau 3 kartu dari Lenormand ini ya sama, ini kan energinya Gemini. Jadi kita aslinya gitu ya, artinya defaultnya kita hari ini adalah inginnya serius, kita ingin kerja, kita ingin menyelesaikan sesuatu karena dia trine dengan Chiron gitu ya. Ada hal yang kita mau nggak mau harus beresin gitu, udah kayak udah pengennya begitu, tapi somehow kayaknya ada panggilan untuk bersosialisasi atau hal yang sifatnya lebih bersama orang-orang yang bukan untuk pekerjaan, tetapi itu juga penting dalam kehidupan kita karena kita juga nggak mau kehilangan fun kan. Dan kalaupun tidak ada kaitannya langsung dengan teman, karena ini energinya Gemini adalah ternyata kita perlu waktu lebih banyak untuk berkomunikasi dibandingkan mengerjakan sesuatu. Nah, kalau di sini 3 kartunya masa lalunya kan sudah yang lili ini, artinya kita memang sudah mampu ya, sebenarnya kita udah mampu memanage waktu kita, kapan dan bagaimana caranya menjadi efisien, keduanya bisa dicapai. Kerja selesai, senang-senang gak ketinggalan. Kerjanya proporsional ya, dan bergaulnya juga nggak terlalu berlebihan, harusnya begitu. Itu kemampuan kita udah sampai situ, tapi memang kita fokusnya mau nggak mau pada hari ini lebih ke koordinasi atau lebih terkait dengan teman-teman kita. But somehow karena tadi kan bentuknya adalah oposisi ya, bulan dan Mars oposisi, kita harus milih waktunya cuma 24 jam per 7 minggu, per 7 hari dalam seminggu. Makanya kan waktunya terbatas. Kayaknya kita kemudian mungkin merasa menyesal sudah mengambil keputusan tersebut. Anyway, itu yang tergambar. Kalau saya sendiri secara pribadi memang kadang-kadang saya merasa menyesal ya. Tetapi kalau saya yakin saya bisa catch up sesuatu dan semuanya proporsional, saya pikir nggak akan jadi masalah besar. Tapi itu yang tergambar maksudnya. Nah, satu kartu yang jumping di sini adalah clarity ya, atau kejelasan. A beautiful clarity has begun for you. Your mental, physical, and emotional bodies are undergoing a detoxification process. Ini kan justru kita kan jadi nggak perlu gitu ya, nggak perlu untuk terlalu serius. Kita lagi detox gitu. Kita berusaha untuk menyeimbangkan diri, membuatnya menjadi light gitu. Kenapa perlu light? Karena kita butuh sehat gitu. Bukan berarti pekerjaannya tidak penting, tetapi kita harus mampu ya memanage
badan kita yang cuma satu dan aset kita yang paling penting gitu ya. Jadi kita balance lah antara kedua hal tersebut. You may have already noticed that your thought process are more clear and exact. Your physical body is running more energy and old emotion issues are being released from the cells dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya ini kita tuh penuh kesadaran gitu bahwa konflik yang kita hadapi itu bukan yang kita nggak tahu gitu ya, dan kita juga paham benar apa yang harus kita lakukan. Ya, exactly, ini kan gambarnya tadi tweet ini. Ya. Kita lihat di sini play beloved one. It's time to set aside work for a while. Kalau di sini jelas. Tadi kalau saya lihat masih konflik, tapi kalau satu kartu yang jumping di sini memang set aside work for a while, don't worry. We will oversee your responsibility to their completion. Playfulness, gaiety and laughter will lift your energy so that you'll return to work with renewed perspective and heightened energy. Jadi memang kayaknya kita perlu untuk membuat menjadi lebih ringan dengan atau tanpa teman. Vacation, tapi dia kartu previous ya, previous eventnya vacation. Kemudian current situation, look inside yourself. Ini kan lebih ke dalam, lebih energi yang serius tadi. Bersendiri, karena inside yourself adalah sendiri. Peace of mind, jadi kayaknya sih ini memang pilihan ya, either dua-duanya di sini bisa kepilih dua energi tersebut setiap orang, jadi pilihannya sama aja mau mendahulukan yang mana. Yang penting peace of mind ya, yang penting kita mampu mengatur dan kita kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusan kita. Ini juga energinya ditimbang-timbang sendiri. Jadi memang hari ini nggak decisif ya, semua terserah. Tapi konfliknya jelas, terutama juga karena ini kan bulan baru ya, masih awal. Mungkin juga karena energinya masih cukup mentah ya, sehingga kita nggak sambil mengolah. Ini kan initial processingnya itu memang butuh energi dari luar juga kalau saya lihat ya. Anyway, kita lihat di sini situasinya Queen of Wands ya, dan outcome-nya King of Swords. Ini exactly tadi ya, dua energi tersebut. Jadi Queen of Wands itu kan dia energi yang matang dan dia sangat peduli pada orang lain, ingin membantu orang lain. Jadi kan energi ingin bergaul, ingin exercise kebahagiaan bersama teman, dan kalau perlu membantu gitu ya. Jadi udah tahu situasinya adalah memberi, tapi tetap karena dia cahaya itu kan dari dalam keluar. Ini kan digambarkan dengan gambar bunga mataharinya. Dia itu yang bercahaya, dia yang memancarkan, dia yang bicara, dia yang bergerak ini dari wands-nya, bicara dari illumination-nya gitu. Nah ini kan challenge-nya Ten of Pentacles terbalik, rejection, exile, trouble with family, inheritance burden. Ya, jadi kalau menurut saya kita tuh inginnya seperti Queen of Wands, situasinya kita tuh seperti ini ya, kita ingin bersosialisasi, membantu teman, apalagi ngobrol itu. Selain kita sendiri mengambil energi kebahagiaan, kita juga memberi kebahagiaan ke pihak lain. Tetapi kita tuh masih punya tugas kerjaan gitu loh. Jadi kita tuh nggak bebas intinya. Nah ya udah pilih-pilih aja sendiri. Jadi ceritanya masih sama, but somehow outcome-nya adalah King of Swords ya. Outcome-nya adalah cara berpikir kita yang rasional. Jadi regardless ya, bersosialisasi itu kan tampaknya penting, atau kita merasa sangat penting pada saat kita dihadapkan langsung, konfrontasi langsung dengan kebutuhan sosialisasi. Tetapi begitu dia sudah terpenuhi, kita biasanya nyesal. Jadi memang kita nyesal tuh selalu belakangan, terutama kalau untuk hal yang terkait sosialisasi ya. Makan terlalu tidak bisa dibatasi, minum, bahkan minum yang beralkohol barangkali ya. Ini hanya warning aja ya, mudah-mudahan nggak ada kaitannya sama sekali. Terus
Jadi kayak kita tuh punya kebutuhan, apalagi tadi ya ada Mars retro itu ya. Jadi kayak kebutuhan biologis banget gitu loh. Udah kepingin banget. Kepingin nggak bisa ditahan, tapi begitu kita mengambil energi tersebut ya. Jadi kita minum, jadi kayak aus banget. Ya ini kan penggambarannya, aus banget. Yang ada di situ minuman yang nggak tahu punya siapa, ada botol udah kebuka sebetulnya. Ini kiasan udah kebuka sebenarnya, kan ada resiko artinya, tetapi udah aus banget ya, udah dari tadi nggak, ya udah diminum aja. Begitu sudah minum, udah masuk ya ke dalam tubuh kita udah nggak haus lagi, kita tutup. Kenapa tadi aku minum ya, bodoh banget sih aku, nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana, nanti kalau tertular ini gimana. Nah itu energinya seperti itu hari ini. Jadi rentan sekali hari ini kemungkinan untuk nyesel, dan kayaknya sih mungkin karena ini energinya dalam waktu 1 minggu, it can happen tidak hanya keputusan yang sifatnya adalah daily life, tapi juga mungkin keputusan lebih jauh daripada itu, vacation or something like that, I don't know. Itu informasinya masuk, diambil hanya jika resonate aja. Today tell yourself whatever I need always comes to me. Tapi di sini ya, jadi itu kan proses di kita. Proses di kita adalah kita tuh sering ini kok gini ya gitu ya. Jadi cara berpikir kita, bukannya itu salah ya. Dan rasa penyesalan sudah mengambil sesuatu yang yang merupakan kebutuhan, kayak kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu kan harus segera dipenuhi gitu ya, kayak lapar, haus, butuh ke toilet, itu nggak bisa ditahan karena itu kebutuhan dasar. Itu yang dimaksud, itu hal yang nggak bisa di stop, tetapi ketika kita mengambil itu kita kemudian nyesel. Nah ketika menyesal tadi ya, today tell yourself whatever I need always comes to me. Jadi itu mungkin barangkali memang sesuatu yang disediakan buat kita karena memang kebutuhan kita, tapi memang kita cenderung overthinking, but it's okay, we just human, no? Kalau menurut saya seperti itu, karena ceritanya udah mulai keulang. Oke, Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.